Ragam bahasa. Dalam Kamus Besar KBBNI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara antara teman dan lawan bicara. Dan bisa juga dibilang medium pembicaraan. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek-aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Yang keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. Yang pertama, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas. Yang kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatika secara konsisten. Yang ketiga, penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. Yang keempat, penggunaan imbuhan secara konsisten. Yang kelima, penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafaz yang baku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas, pembedaan antara ragam formal, ragam semiformal, dan ragam non-formal diamati dalam hal berikut. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan, lisan atau tulis. 4. Area atau lingkungan pembicaraan terjadi. Dan 5. Situasi ketika pembicaraan berlangsung. Penggunaan imbuhan atau afiksasi, awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, gabungan awalan dan akhiran atau simusulfiks, dan imbuhan terpisah atau konfiks. Contohnya dari awalan menyapa menjadi apaan, mengopi menjadi ngopi. Contoh dari akhiran laporan menjadi laporin, marahi menjadi marahin. Contoh dari simusulfiks menemukan menjadi nemuin, menyerahkan menjadi nyerahin. Contoh dari konfiks kesalahan menjadi nyalahin, pembetulan menjadi betulin. Penggunaan unsur fatiks persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal. Contohnya yaitu seperti sih, deh, dong, kok, lo, ya kali, dan gitu ya. Unsur atau fungsi kalimat SPOK dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan, misalnya penghilangan subjek, contohnya kepada hadirin harap berdiri. Penghilangan predikat, contohnya laporan itu untuk pimpinan. Penghilangan objek, RCTI melaporkan dari Medan. Penghilangan pelengkap, contohnya mereka berdiskusi di lantai 2. 2. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuntutnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dengan pemahaman maknanya. Misalnya, A. M kucing garis miring makan tikus mati. B. Kucing makan garis miring tikus mati. C. Kucing makan tikus garis miring mati. Ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulisan dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dalam penulisan makalah seminar dan skripsi, penulisan harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi-formal digunakan dalam perkuliahan.
dan ragam bahasa non-formal digunakan keseharian secara informal. Berikut ini dideskripsikan perbedaan dan persamaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam bentuk bagan. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupa pada 1. Ragam bahasa formal, 2. Ragam bahasa tulis, 3. Ragam bahasa lisan, 4. Laras bahasa ilmiah, dan 5. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.